Selain jadi imam, ya jadi kepala rumah tangga yang baik banyak. Banyak Kemudian sekali. jadi seorang pekerja yang memiliki karir yang baik, itu hasil didikan di Indonesia. Paling berkesan atau yang paling ya mungkin pasti banyak ya Kak, pasti banyak. Tapi yang sampai sekarang itu jadi pedoman aku nih di hidupku yang sekarang. Entah itu dimarahin Romo kah, atau dapat ceramah panjang lebar karena habis buat kesalahan kah. Mungkin dari Kak Vincent dulu? Nah, aku dulu aja. Wow. Gantian. Terserah lo. Jadi ceritanya gini. Waktu itu waktu mau berangkat ke Palangka. Jadi mau berangkat ke Palangka tanpa persiapan, nggak ada duit kan. Biasanya kan pulang ke rumah minta duit, waktu namanya masih pengangguran kan. Pernah jalan kaki kan? Motor. Itu bisa bilang. Oh iya. Jangan usah marah. Emosi. Jadi berangkat, Joki gantian naik motor. Tiba di kilo 38, makan, habis makan selesai. Setelah 1 jam, setengah jam selesai makan, berangkat lagi. Sudah. Naiklah motor, pakai perlengkapan, naik motor. Tiba-tiba dia nepuk. Lagi kayak mana Kak? Wah, ini kayaknya salah ini. Kayaknya orang tua itu nggak pernah kayak gini cara pukulnya itu. Kalau kayak gini babak belur di depan gitu. Nah, terus. Jadi ngingatin apa tuh? Nepuk tuh. Poli, kamu sudah merokok? Nanti aja. Sebentar. Kamu punya rokok enggak? Nggak ada. Saya butuh dompet. Beli rokok. Sudah mau? Saya masukkan kantong kan. Enggak dia tuh, Enggak merokok karena beli sudah siap jalan kan. Naiklah motor lagi, start. Tepuk lagi. Nggak usah bilang keras lagi ya. Tepuk lagi kan. Turun dulu. Baru isap dulu rokok. Isap. Kan sampai copot. Isap lah. Isap rokok kan. Ditungguin ya, 1 batang habis. Nanti kamu ngantuk. Kalau ngantuk, kita 2 yang lewat. Lebih baik saya tunggu kamu merokok. Yang saya penasaran itu gimana rasanya rokok ditungguin itu kayak apa ya? Asli nggak enak. Asli nggak enak. Jadi diam-diam. Rokok itu rokok Surya. Nggak apa-apa sebut mereknya. Rokok Surya dipatahin setengah. Baru bakar. Karena biar cepat habis. Biar cepat, nggak enak kan dia nungguin gitu ya kan. Kita anak-anak yang merokok enak betul. Berangkat. Sudah. Pulang pergi, jadi setiap kali mampir di warung, habis makan, yang dia tanya, rokokmu ada nggak? Ingat, kamu ngantuk di jalan, kita 2 lewat, lebih rugi deh. Karena orang perokok itu habis makan wajib hukumnya untuk merokok. Ya itu. Tapi dia tuh sampai sedetail itunya. Iya, perhatikan. Betul banget. Dia perhatikan. Terus pengalaman kedua yang paling saya ingat waktu zamannya masih muda, masih galau-galau ya. Cintaan ini. Pernah jatuh cinta juga kan? Jangan salah bos. Pakar. Jangan salah. Jadi sempat ada masalah waktu itu beliau dengar kan. Waktu itu Pedro bilang, Romo cari kau. Kan tahu sendiri kalau sudah kena masalahnya udah seperti itu ya. Kenapa apa? Terserah kau. Kamu yang punya pengalaman. Kena masalah, baru Pedro bilang, kau Romo cari kau. Sudah tuh. Takutnya aku tuh begitu dengar suara motornya naik gini San. Bagaimana caranya aku sudah pasrah. Tapi apa yang datang? Dia peluk. Maksudnya dia datang. Minta dipeluk kayaknya. Gesturnya minta dipeluk. Bah, jangan, aku nggak mau alergi tahu. Dia datang ke dapur.
waktu itu pas dia ke dapur kan, bagaimana makanan siap? Biasa makan malam kan, waktu itu posisi makan malam. Siap. Waktu itu siapa yang giliran masak? Akhirnya dia lihat aku, Poli sini. Gitu, setiap langkah tuh deg deg Asli, sumpah asli. Datanglah. Gitu, datang. Dia lihatnya. Kamu anak saya. Saya tidak boleh lagi dengar yang seperti itu. Kirain mau dimarahin ke apa? Aku bilang, kamu ini ternyata. Nah itu yang caranya dia. Menangis macam orang bodoh, anak kecil yang dia. Kayak orang yang apa ya? Padahal cuma ngomong. Kamu cuma ngomong gitu tapi langsung kayak ngelepas semua gitu kayak. Kamu anak saya. Tisu. Nggak usah lagi. Pokoknya itu. Kamu anak saya tidak mau dengar lagi. Kamu seperti itu. Tipu. Ayo kita makan. Sudah. Selesai. Sesimpel itu dia buat kita yang lagi galau, dia buat kita tuh lagi yang ada masalah. Kita punya sesuatu yang menurut kita berat, menurut teman-teman. Dia datang cuma ngomong, kamu anak saya tidak mau dengar lagi. Kamu seperti itu. Kita lupakan itu yang udah lewat. Kita makan. Memang cara Romo selalu beda. Ya beda dengan cara teguh. Tisu. Jangan pakai tisu. Nah, Kalau nah. saya baru pakai tisu. Pokoknya Dua itu ya, Kak? Pokoknya itu dua itu yang sampai sekarang ya masih banyak, pasti masih banyak. Tapi Iya, kalau pasti diceritain semua nggak cukup. Bang. Tapi yang paling saya ingat dan selalu saya saya selalu bangga untuk menceritakan itu yang tadi saya dimarahin gara-gara merokok. Kan lucu, pastor marahin anaknya karena nggak merokok kan. Ada juga pastor marahin anaknya, ngapain kamu ngerokok gitu Iya, kan gitu ya. seharusnya. Wah, berarti Itu sejak saat sih itu ya yang paling menurut saya yang bisa Sampai saya ceritakan sekarang. sekarang. Dan Padahal dia kan tidak merokok kan? iya, Nah. dia loh nggak merokok. mungkin karena itu kisah cinta yang berikutnya udah nggak galau-galau gitu ya Kak, lebih Oh, iya. kuat lagi jadinya. Oh, Kita nggak bahas itu tapi lanjut. Kami Ben, silahkan. Ya kalau misalnya Kalau misalnya marah apa sih kalau sama saya tidak pernah. Kami itu kebanyakan Kami ketawa. termasuk anak yang nggak bandel berarti. Bukan badal karena saya memang banyak humornya membuat dia ketawa saja. Ya, dalam Oke. kondisi Bentar. situasi. kau harus yang jatuh motor. Nah, itu ini saya cerita itu Nah, kau kurang ajar tuh, harus cerita itu enggak benar. bukan itu dia yang joki lah. Nah, waktu itu kami memang kejar untuk Sangatta. Ada besok pagi ada misa di Sangatta. Oh, perjalanan Lalu ke Sangatta nih. Hmm. Oke. Berdua, tapi dia yang joki. Tapi memang kami gantian. Nah, pas kan kami jalan malam-malam tuh, malam-malam. Kemudian sampai tengah jalan, mungkin kami tidak tahu pokoknya malam tuh di mana itu. Hujan deras, angin. Lalu kami berteduh, lalu yaudah. Nah, kami lihat ada rumah, sebuah pondok, ada di dalamnya ada orangnya. Kami duduk depan. Nah, dia sempat tidur di sini tidur. Nah, dia kan enak itu. Iya. Kalau duduk di posisi apapun bisa tidur. Kalau saya susah, nggak bisa. Romo tuh kayak gitu. Nah, di motor pun bisa tidur. Tahu dia kalau saya joki dia di belakang. Tahu kalau dia posisi tidur saya tahu. Bahwa kalau misalnya tangan sudah mulai lepas ya tidur di belakang. Nah, aman. Kalau saya sudah sama. Nggak goyang-goyang gitu ya Nah, Kak? Enggak goyang, cuman helm yang kan Bentuk. nah, itu sudah tidur, sudah Tanda, tidur. sudah Nah, itu. tapi terus kami berteduh, ada yang punya rumah itu, ayo masuk. Enggak Pak, kami di luar aja. Tapi sampai saat ini kami tidak tahu rumah mana yang kami singgah. Rumah apa Ini tidak tahu. cerita misteri ya? Kami tidak tahu sampai Romo ini juga sampai dia bolak-balik Sangatta tidak tahu rumah mana yang kami Yang mana singgah. rumah kita singgah itu Iya. malam gitu ya? Yang jelas kami memang ada sebuah rumah di pinggir jalan itu, ada mereka dalam lampu pelita. Kami duduk di depan ada bangku. Oh, nggak masuk ke dalam Kak? Tidak masuk ke dalam mereka. Mungkin kalau masuk nggak balik tentunya. Nah, kalau mungkin masuk mungkin ada restoran dalam. yang dia cerita. Saya tahu persis posisinya. Posisinya. Maksudnya kilo berapa di pokoknya sebelah Ciri-ciri tempat-tempatnya. ciri tempat Tempatnya itu tahu. dia tahu persis. Romo tahu persis.
Cuman di saat dia kembali ke tempat itu tidak ada apa-apa. Sampai sekarang. Bangunan pun tidak ada. Nah terus jalan. Pokoknya kami kejar, pokoknya pagi harus sudah sampai di Sangatta, kan harus misa dia kan. Nah pas pagi kan licin jalan kan, licin pas tanjakan tuh, bak jatuh, lumpur semua kami dua. Terus dia tanya apa? Terus dia bilang, tapi dia bilang minta maaf. Romo yang joki. Dia yang joki, karena terus? kami gantian. Saya minta maaf, meskipun dia juga lumpur, saya gimana? Musik kok minta maaf. Terus kita sama-sama jatuh. Oh, apa tadi kita cari? Minta maaf ya. Nah, Lalu terus ya udah, kata-kata maaf itu dalam kondisi seperti itu kan sebenarnya ya biasa aja kan. Tapi dia bilang maaf karena memang kebetulan dia yang joki. Nah, sampai ke sana itu yang pertama. Itu kata maaf dalam situasi. Lalu yang kedua adalah yang tadi ketika saya sakit itu. Saya posisi di mana ketika saya ngatakan saya datangi, dia datangi saya dalam kondisi yang mungkin bagi dia sesibuk-sibuknya di Samarinda. Dia sempat datang saya saat di Sangatta untuk menengok saya karena tadi itu adalah tanggung jawab moral dia terhadap saya. Ya tahu bahwa ya makanya dia bilang nanti kamu terjadi apa-apa kayak apa saya mau mempertanggungjawabkan hal ini kepada orang tuamu. Kakak yang sakit itu di Sangatta? Sangatta. Oh. Di rumah sakit SOS Internasional itu. Saya rawat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua itu pokoknya bagaimana dia perhatikan saya. Nah, ketika saya masuk seminari ke Ketapang, datangi juga kami dua. Dia sempat-sempatin sesibuk-sibuknya dia di Samarinda, sempat-sempatnya dia ke Ketapang itu kunjungin kami di seminari. Perhatian sangat luar biasa bahwa meskipun gini ya, dia bukan imam projo, tapi dia MSF, tetapi kami lamarnya di projo. Tetapi perhatian dia bahwa ya udah tetap namanya imam. Selama kamu menjadi anakku yang menjadi imam. Ya, itu perhatiannya. Lalu ketika kami di Malang, telepon juga sapa. Oh, Kak Vincent sempat sampai ke Malang? Iyalah, lama di Malang, berapa tahun di Malang. Ya sempat Kak, di Malang sempat, sudah berapa tahun. Lalu sempat dia sapa-sapa. Nah, ketika posisi saya gagal pun, dia telepon saya. Pokoknya bagaimanapun kamu harus kembali ke Samarinda. Kamu harus ke Samarinda menghadap uskup dan kasih tahu ke Bapak Uskup saya gagal. Nah, Bapak Uskup Monsinyur Sulu itu mengatakan bahwa kamu orang pertama yang gagal namun menghadap saya. Tapi itu adalah instruksinya Pak Surti Romo. Artinya ketika kita gagal karena kita dibayar keuskupan, oke, kita mempertanggungjawabkan itu kepada keuskupan. Kamu balik harus menghadap uskup. Itu yang saya lakukan. Dan memang dia perhatian itu terhadap saya, kemudian terhadap pendidikan saya, entah gagal dia tidak masalah. Bahwa yang penting adalah ada laporan. Ya, itu memang laporan saja. Nah, kemudian itu yang saya belajar. Yang terakhir adalah saya selalu belajar dari dia bagaimana berdoa pribadi, prayer pribadi, itu doa pribadi. Kemudian makanya dia yang mengajarkan saya bahwa di rumah itu harus punya altar kecil. Dan makanya di rumah saya dimanapun, ketika dari seminari pun saya punya altar kecil. Hanya saya yang punya altar kecil untuk berdoa. Dia yang ngajarin saya bahwa mau rumah sekecil apapun kamu harus punya altar. Nah itu yang saya ikutin dan itu yang memang yang selalu saya ikutin. Karena memang saya belajar dari dia. Di mobil pun ada altar, dia misa. Apalagi di Indonesia ada tempat khusus selalu misa, dia tidak pernah lepas itu. Kita di Indonesia itu ya orang di luar nggak tahu ya kehidupan di Indonesia itu kiranya cuma senang-senang. Iya. Yang kelihatan itu kan. Yang kelihatan gitu. Bina Insan kami tuh boleh minum ya? Boleh. Enggak. Mau sakit orang ini. Pokoknya sampai habis itu ya ampasnya Kan gitu. minum kan hormati host. Ya. Jadi kami di Bina Insan itu kegiatan hari-hari itu kalau mau dibilang seminari kecil ya seminari kecil. Iya benar, setahu saya kan pagi-pagi bangun. Pagi. Kalau ada Pastor Teddy, kalau ada Romo Teddy, misa pagi. Kalau nggak ada, kita nggak misa. Tapi kalau ada Pastor Teddy, dia nggak punya kegiatan keluar, pagi misa, siang brevir, malam misa, kayak seminari, kehidupan di seminari. Dan itulah gitu loh yang
yang dia buat untuk kita gitu loh. Maksudnya yang dia ajarkan untuk kita, untuk apa ya, bahkan pagi-pagi untuk ngebangunin apa ya, bangunin kita supaya bisa ikut misa pagi. Dia siapkan bel besar, bel listrik, taruh di lorong kamar atas. Jadi tinggal pencet bunyi. Tadinya kan dia ngetok Bel tamu kan? Iya. Dia tadinya dia ngetok satu-satu tuh. Kok capek ya? Ayo bangun misa. Ayo bangun misa. Lama-lama Beli bel. beli bel taruh. Jadi setiap kali dia udah bangun, siap pencet. Tet. Tet. 3 Kok kali. mirip sama namanya Itu. sendiri? Pokoknya kalau sudah pagi-pagi, siapapun pasti bangun. Misa. Bangun misa. Entah ada yang ya nanti mungkin ada teman-teman yang lain, teman-teman yang itu yang cerita bagaimana ada yang sembunyi lah, ada yang Ya memang sebenarnya kayak gitu. masing-masing. Jadi orang yang di luar yang nggak tahu ini insan seperti apa, kami sama Romo itu seperti apa, ya taunya mereka lihat, ya kami dulu macam-macam, ada yang minum, ya, ada yang tukang judi, iya, macam-macam semua. Dan yang mereka lihat cuman itu. Kami pengangguran, iya. Dan mereka lihat cuma apa yang Romo Teddy ajarkan ke kami, apa yang Romo Teddy misalnya apa ya? Teladan mungkin ya. Iya, teladan yang dia berikan, dia tunjukkan ke kita itu nggak ada yang tahu, cuman kami yang di situ yang tahu. Karena kalian yang Mengalami, mengalami iya. Kita yang mengalami. dan orang yang Orang cuma melihat Orang cuma luarnya melihat doang dari gitu loh. Apalagi kalau misalnya lihat penampilan rambut Iya, gondrong, betul. jenggot, Penampilan celana robek sana sini, wow. untuk penampilan di Bina Insan, Romo Teddy membebaskan kami untuk pakai silakan berekspresi. berekspresi. Cuman dia nggak ada kompromi kalau sudah soal misa. Nah, Dia nggak ada kompromi itu. Minimal baju kaos berkerah, minimal. Cara. Panjang. Nggak ada celana pendek. Sendal no. Nggak ada itu sendal. Gitu. Harus sepatu. Itu. Pokoknya enggak. yang apa ya? Bina Insan dulu dibilang jelek menurut orang lain, Ya, orang untuk yang orang-orang luar yang tidak tahu. Saya salut dengan beliau tuh yang kiri kanan dengar, kiri kanan mendengar apa ya, omongan-omongan orang santai, slow gitu. Dia punya cara untuk menunjukkan. Mungkin inilah cara beliau untuk menunjukkan keluar bahwa orang-orang yang saya piara dulu, orang-orang yang ikut sama saya dulu itu bukan seperti yang kalian kira. Betul. Ya, memang sih dari cerita-cerita lalu mengenai bagaimana BI, bagaimana apa namanya kehidupan anak-anaknya Romo dulu kan, kesan luar dan kesan dari orang yang pernah mengalami pasti berbeda ya. Jadi Betul. mungkin ini juga mungkin apa istilahnya mengajarkan kita untuk jangan menilai orang deh, cobalah bagaimana kenali dulu. Iya, jangan Kenali dulu. itu juga apa namanya yang mungkin yang untuk pribadi saya sendiri yang saya tangkap, yang saya juga sampai sekarang, jangan menilai orang, jangan menjudge orang hanya di saat kamu lihat dengan kasat mata, lihat kamu depan, oh penampilannya jelek loh, dia orangnya jelek atau dia orangnya jahat. Jangan. Dia selalu bilang siapa tahu orang ini begini, orang ini begini. Dia selalu mengajarkan untuk kita berpikiran positif dulu bisa kita melihat sesuatu yang jelek tanpa harus menjudge. Gitu. Nggak semua orang, misalnya dia rapi, dia boleh penampilan parlente belum tentu. Betul. Ya. Kan? Itu yang sampai sekarang saya juga dalam kehidupan pribadi saya masih saya pegang. Itu salah satu yang ya entah dari sekian banyak yang saya dapat dan
tetap saya pegang sampai sekarang. Wah, seru sekali kita hari ini ya. Ya kalau Nah. diceritain mah nggak cukup. Kalau Masih- memang ini kalau baru saya sebagian masih kecil. ya, sebagian Kecil. kecil. Masih banyak hal-hal positif yang memang yang dia tanamkan yang juga menjadi panutan bagi saya pribadi Iya. dan juga mungkin bagi teman-teman lain. Yang soal tadi kata teman itu ya dari dulu apapun dia mau usianya mungkin berapa puluh tahun di bawah dia tetap dia panggil teman. Itu adalah sapaan persahabatan. Nah, Iya. Bahkan orang mungkin ya dia selalu dengan telengong Telengong. kau gitu. dari dulu ya Tlen. Telengong bahasanya kalau saya Telengong. bilang secara kan kasar. Tapi di bidang insan telengong kau itu biasa. Biasa. Itu Kata telengong. apa ya? Kayak seperti ungkapan. Kayak udah bahasa teman sesama teman. Iya. Dan di saat kita melakukan kesalahan yang memang kalau kesalahan yang besar beliau nggak ada Kompromi. nggak ada Kompromi ya. Selalu tak dia pasti langsung mengeluarkan langsung kayak misalnya marah. Tapi beliau begitu satu kali ini selesai. Misalnya. Jadi di saat dia udah marahnya udah habis itu udah habis. Saya banyak dengar cerita bagaimana anak dimarahin tapi itu bisa rahasia Sebentar aja. berikutnya. Tenang aja. Ya itu pasti banyak pengalaman lain yang mungkin teman-teman lain bisa ceritakan Nanti yang sharing Iya. kan nanti. ya Banyak hal. yang nggak jelas juga ada, yang lucu ya ada, yang sedih juga ada. Pokoknya banyak Pokoknya ya. ada. Nanti teman-teman yang lain, giliran teman-teman yang lain lah sesuai dengan pengalaman mereka ini. Pokoknya Kita akan Bini Insan dengarkan tuntas. Iya. Wes. Iya. Kalau bisa yang 20-an orang itu ada, kita akan datangkan. semoga Ya. semoga Harus. itu lebih Itu bagus. lebih bagus Karena lagi. pengalaman kita masing-masing bersama Romo itu Pasti beda. berbeda. Beda. Iya. Punya pengalaman pribadi. Betul. Kalau umumnya ya Secara Pasti umum mungkin umum, sama, ya. tapi Ya. pengalaman-pengalaman pasti Pengalaman beda. pribadi makanya beda. Ya, jadi dari podcast kita hari ini kita bisa banyak dapat ilmu juga sih dari Kak Poli, dari Kak Vincent tentang sharing-sharing ya bagaimana Romo memperlakukan teman-temannya. Nah, teman-teman kita teman ini. Pokoknya luar biasa. Coy, teman kita coy. Oke, jadi tetap semangat. siap Semangat ya. pasti. Oke. Jaga kesehatan selama pandemi ini. Jangan lupa minum air yang banyak ya Kak. Kopi udah habis. Oh, sudah habis. Dan gosok gigi. Ini mah pasti. Ini sudah pasti. Oke, kalau gitu teman-teman Teddy Center. Sekian dulu kayaknya nih. Ya, Masih banyak yang akan kita kulik-kulik, Nanti, yang akan kita dengarkan kalau lagi. dikasih kesempatan diundang lagi ya dengan senang hati lah. Tapi yang penting bayarannya toh. Ah, enggak. Upahmu besar di surga Kak Vincent. Ya. Oke, sampai Sip. ketemu lagi. Oke. Thank you Yuk, Kak Vincent. siap. Thank you, Kak Oke, Poli. terima kasih. Bye. Bye.